Shalom, selamat pagi saudara dan kasih, senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 5. Pada pagi hari ini saya memberikan judul renungan korban yang tak bercela. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan ini menandai awal segala bulan bagimu, itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba yang untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan, dan berumur 1 tahun. Saudara, dalam bacaan kita hari ini kita melihat perintah Allah kepada Musa dan Harun mengenai hari khusus bagi mereka yang Allah berikan. Sebuah peristiwa yang menandai pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah menetapkan bulan itu sebagai bulan pertama bagi Israel. Setiap keluarga harus memilih seekor anak domba jantan yang berumur 1 tahun dan tidak bercacat. Saudara, melalui bagian renungan firman Tuhan hari ini, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan diri sebelum ia memberikan tulah terakhir kepada Mesir. Allah memberikan perintahnya agar mereka mempersiapkan anak domba yang tak bercacat dan berumur 1 tahun agar mereka terbebas dari hukuman Allah. Perintah Allah ini merupakan gambaran mengenai Kristus sebagai kurban yang sempurna. Karena korban domba tidak dapat menggantikan manusia yang berdosa. Oleh karena itu korban haruslah manusia. Dan manusia yang dikorbankan haruslah manusia yang sempurna. Oleh karena itu konsekuensi tidak adanya korban, maka harus ada kematian dari manusia yang sempurna, yaitu Kristus. Saudara, melalui renungan hari ini kita melihat bagaimana gambaran dari Allah yang tidak bercela sebagai pengganti penebus dosa manusia. Melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa tidak ada satupun cara manusia yang dapat menebusnya dari dosa. Karena syarat untuk penebus dosa ialah tidak bercela dan hal ini hanya terdapat dalam diri Kristus. Oleh karena itu sepatutnya saat ini kita bersyukur karena Allah telah mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa bagi kehidupan setiap kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mensyukuri karya Allah yang telah membebaskan kita dari dosa? Marilah terus mensyukuri karyanya yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang pada setiap kami pada pagi hari ini. Melalui ayat bacaan kami hari ini kami diingatkan bagaimana pengorbanan-Mu menebus setiap dosa-dosa kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Kau telah mengorbankan diri-Mu sebagai korban yang sempurna sehingga setiap kehidupan kami ditebus. Tuhan, biarlah setiap kami terus menyadari akan hal ini dan kami terus bersyukur akan setiap hal yang sudah Tuhan lakukan melalui pengorbanan yang Kau lakukan. Dan biarlah Tuhan, setiap hal yang kami lakukan juga hari ini kami dapat terus mempermuliakan nama-Mu, dan melalui setiap hal tersebut kami juga terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya, amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.